Assalamualaikum. Halo semua, gimana kabarnya? Ya, ketemu lagi bareng kita di Klausa Beasiswakeun di episode kedua kali ini. Sebelumnya udah pada nonton kan episode sebelumnya? Ya, yang bersama Ya. Kak Humet Ya, dan yang Kak Nisa. tentang beasiswa unggulan. Sebelumnya perkenalkan, saya Wita, alumni 2011, dan di samping saya ada Dini Legawa, alumni 2014. Iya, kita berdua di sini mau ngobrolin tentang beasiswa Bank Indonesia yang kita semua kenal lewat bisa dibilang garda terdepannya yaitu para Memberi kebijakan ya di berbagai hal sih, ada moneter dan lain Iya, gitu lah. siapa sih yang nggak pengen gitu kerja di Bank Indonesia? Nah, sekarang nih sebelum di puncak Bank Indonesianya, kita ngobrolin dulu tentang orang-orang yang dapat disupport gitu oleh Bank Indonesia di pendidikannya. Sebelumnya nih Kak, sebelum masuk ke beasiswa Bank Indonesia, sebelumnya kamu udah pernah apply beasiswa lain atau langsung jadi Nah, kalau beasiswa sih banyak sih sebelumnya ya. Mungkin 2-3 sih pernah dari kampusnya sendiri. Saya kan di Untirta ya. Pernah dapet. Terus yang kedua mungkin dari yayasan. Jadi dari salah satu yayasan gitu saya pernah dapet. Terus dari perbankan juga pernah dapat, walaupun cuma 1 semester sih. perbankan. Iya, tapi cukup lah sampai semester 3 itu buat lanjutin hidup ya, buat kuliah lah maksudnya. Nah di semester 4 lah ini saya ketemu nih beasiswa yang paling keren menurut saya sih. Selain dapat duit, dapat tambahan skill yang gak pernah didapat sama orang lain. Dan yang paling kerennya lagi sih, disuruh ya dapat amanat untuk menjalankan sedikit program sosial Bank Indonesia atau dana CSR lah. Oh iya. Jadi Bank Indonesia ini sendiri tuh memberikan pembekalan yang lain ya. Maksudnya selain uang diberikan skill-skill yang bisa nge-improve gitu para awardee-nya gitu ya kayak. Nah itu dia bedanya sih daripada beasiswa yang biasa ya. Sudah cuma ngasih uang, kita dapat skill kayak public speaking gitu. Dan itu nggak semuanya sih, orang-orang yang udah terpilih aja di anak Gen B-nya ya. Kan nama namanya Gen B, generasi baru Indonesia. Iya. G-nya besar, E-nya kecil, B-nya gede lagi. Kayak gitu tulisannya. Iya, saya runut-runut dari awal kayaknya kakak itu udah dari awal masuk udah apply beasiswa ya? Ya udah. Nah, konsep beasiswa sendiri menurut kakak tuh kayak gimana sih? Kalau konsep beasiswa ya pada umumnya ya sama sih, gimana caranya si pemberi ini bisa memberikan dana CSR-nya kepada penerima. Nah, nanti kan ketentuannya beda-beda tuh tiap beasiswa. Apakah mungkin ada yang jadi brand ambassador-nya, ada yang ya udah cuma ngasih duit aja, yang penting ada dokumentasinya misalkan ya bahwa dia telah menyelesaikan program sosialnya. Nah kalau di Indonesia, Bank Indonesia ini uniknya program sosial Bank Indonesia ini selain ngasih jangan ngelamun selain ngasih uang ya kan, ngasih skill buat anak-anaknya, terus juga ya dikasih kepercayaan buat mengelola program sosialnya sendiri gitu. Oh, jadi kayak perpanjangan tangannya Bank Indonesia dalam melakukan CSR-nya gitu ya? Nggak semuanya sih, cuma ya sedikit lah mungkin iya. Ya kita bisa ngelakuin di bidang 4 hal sih yang diprioritas sama Bank Indonesia itu. Di ekonomi ya, ekonomi, terus di lingkungan hidup, kesehatan, sama pendidikan. Itu udah cukup keren sih, udah cukup luas sih kalau menurut saya. Kalau beasiswa Gen B sendiri ini ada batasan ininya nggak sih Kak, jurusannya gitu? Apa hanya jurusan-jurusan tertentu atau terbuka untuk semuanya? Kalau misalkan jurusan sih memang nggak semua ya, nggak semua jurusan boleh gitu dan bisa. Cuma kayak kalau di Untirta ya, kalau di Untirta aja misalnya di Banten deh, karena saya dulu ketua di Banten nih. Ketua Gen B di Banten 2017 itu kalau untuk pendidikan aja baru pendidikan matematika yang baru bisa. Terus mungkin kesehatan belum bisa ya, kalau jurusan kesehatan kalau di angkatan saya. Tapi kalau sisanya sih bisa, kayak hukum, fisik. Ada pertimbangannya gitu? Maksudnya kenapa selektif dalam jurusannya? Sering ditanyain sih sama orang-orang kenapa nggak semua jurusan ya. Tapi mungkin
disesuaikan dengan apa ya, mungkin pendekatan Bank Indonesia mungkin butuhnya adalah jurusan itu. Dan kenapa nggak semua jurusan, intinya sih ya mungkin prioritas dari Bank Indonesia mungkin ya. Kenapa nggak semua jurusan, itu aja sih. Kalau saya jadi orang BI-nya mungkin saya tahu tuh. Amin, mau jadi orang BI-nya Kak. Ya mudah-mudahan. Susah tesnya. Oh iya, balik ke tes itu ketika daftar beasiswa BI sendiri itu alurnya kayak gimana Kak? Sama sih kayak yang lain ya pada umumnya, cuma nanti ada yang bedanya sedikit gitu. Biasa berkas kan diseleksi dulu di kampusnya masing-masing. Itu waktu itu di periode bulan apa biasanya pembukaan pendaftaran ini? Beda-beda, Oh, tergantung beda-beda. kebutuhan kan. Nanti kan biasanya satu angkatan itu biasanya nyampe 100 anggota ya. Jadi kalau ada yang kurang yang dibuka itu, dan dibukanya nggak pasti ya. Oh, Bisa jadi nggak 10, 50. periode-periode tertentu gitu ya? Enggak, jadi tergantung kosong ya harus ada yang ngisi kayak gitu. Karena bisa jadi kan anak-anak GMB biasanya dituntut untuk IPK-nya bagus juga, dan mungkin efeknya ya ke cepat lulus mungkin ya gitu. Jadi kalau ketika ada yang kosong ya harus ada yang masuk lagi. Oh, Gitu. kalau tahapannya sendiri itu gimana? Seleksi berkas, terus Berkas tadi ya, setelah berkas nanti disuruh untuk nulis ini juga kayak tulisan gitu, esai. esai ya. Dulu apa esainya apa? Saya dibantu sih sama dia Loh, saya lupa. tentang digital apa nih, cashless, tentang cashless. Jadi kita tuh harus cashless waktu itu yang Itu seleksi pas seleksi administratif itu gugur atau akumulatif nanti tuh? ada yang gugur sih. Di administrasi gugur karena masih di kampus masing-masing. Terus masuk. Setelah itu kalau di Banten saya bikin kebijakan waktu itu harus interview lagi sama Genbi-nya sendiri. Oh, jadi ada apa namanya, ada intervensi ketua Genbi-nya ya waktu itu dalam memutuskan Ya dibalikin dari- ke ketua Genbi-nya masing-masing si wilayah terutama ya. Oh. Untuk ini cuma setelah itu ya yang wajib dari BI ya harus interview sama BI sih, yang paling mungkin agak bilangnya susah ya, karena kenapa, pertanyaannya kan lumayan. Bisa dikasih contoh mungkin nggak pertanyaannya? Kalau waktu itu kan saya sibuk ya, maksudnya di CV-nya banyak banget kegiatannya, ya pasti ditanya dong sama mereka gitu, kamu yakin nggak bakal sibuk gitu kan, terus Genbi-nya jadi nomor berapa gitu, karena ya nggak mau juga sih Genbi-nya jadi nomor 2, 3 gitu, pengen jadi nomor 1 kan, karena kamu udah dikasih uang, terus juga dikasih skill, pokoknya kamu nggak bakal rugi sih kalau udah masuk. Kalau kamu fokus di Genbi itu keren banget gitu kalau menurut saya. Jadi balik lagi ke pertanyaan wawancara, itu lebih ke manajemen dirinya gitu nanti. Manajemen diri, lebih kepada manajemen diri pertanyaannya, terus juga apa ya, problem solving ya disebutnya ya. Solving ya. Problem solving gitu sih, kayak gitu aja. Gak ditanya tentang ekonomi Indonesia misalnya, gak ditanya gitu-gitu? Kalau itu jurusan tertentu kayaknya biasanya. Gitu. Mungkin nggak sekilas ya buat jurusannya, cuma kalau saya, apalagi saya kan jurusannya ekonomi pembangunan ya, karena itu Iya kan? jurusan Kayaknya yang tentang BI banget gitu. ideal banget buat BI gitu sebenarnya ya. Pasti ditanya waktu itu saya tentang moneter gitu, sekilas lah tentang moneter Indonesia kayak gimana. Oh. Lumayan lah, susah katanya. Jadi apalagi nih untuk teman-teman yang di ekonomi pembangunan, agak dibaca dulu mungkin ya. Iya, nggak semua jurusan sih, semua jurusan minimal tahu lah. Minimal Kebang tahu ya. sentralan, kebang sentralan. Oke. Nah, setelah wawancara itu tahapnya apa lagi Kak? Udah sih, setelah tahap wawancara sama Genbi sama BI-nya, udah gitu langsung diumumin sih. Simple sebenarnya, nggak seribet biasanya. Oh, itu cepat rentang waktunya dari seleksi. Kalau BI sih cepat sih, nggak kayak PHP lama-lama gitu Iya. ya. Nah, biasanya kita nunggu gitu ya, nunggu 2 minggu gitu kan. Kayak terima lamar kerja. Ya cepat sih biasanya, nggak lama-lama. Paling lama tuh nggak lebih dari sebulan beres tuh seleksinya biasanya. Oh, waktu zaman kakak tuh sebenarnya ini kayaknya gitu. Peminat beasiswa Genbi itu termasuk yang tinggi nggak sih Kak? Lumayan tinggi sih, karena waktu itu berkasnya aja kita kan bukanya tuh paling lama itu paling seminggu sih ya. Nggak lama-lama biasanya, tiap kampus masing-masing bukanya gitu. Ada yang langsung dikumpulin ke kampusnya, ada yang lewat Genbi. Oh, bentar, itu pengumumannya sendiri itu di mana? Biasanya 2 macam ya. Di kampusnya sendiri, Bisa di tahu ya official kampusnya lah. Terus yang
yang keduanya ya di Genbi-nya, makanya kalau bisa follow dari sekarang lah. Dari kayak awal masuk ya, jadi dari awal jadi mahasiswa langsung follow Genbi Instagram Genbi Banten. Banten cari aja gitu. Atau nggak Genbi di manapun ya kamu yang berada nih, yang nonton Genbi Show Indonesia, coba cari aja, pasti ada Genbi. Dan di kampus masing-masing biasanya pasti di open sih infonya, kalau Genbi nggak mungkin ditutup. Iya. Iya. Iya, kalau yang pernah saya baca slogannya Genbi itu kan energi untuk negeri ya. Nah itu dibalik itu tuh maksudnya apa gitu yang dibuat sama Genbi sehingga apa gitu yang dibuat sama WRD-nya Beasiswa Bank Indonesia sehingga mereka bisa jadi energi untuk negeri gitu. Iya, kata ini sih pertama kali saya dengar dari salah satu foundernya, mungkin bisa disebut ya, namanya Bang Dul ya. Waktu itu dia bilang jargon itu salah satunya energi untuk negeri gitu. Jadi kan kalau BI kan dedikasi untuk negeri, kalau BI energi untuk negeri, jadi tipis-tipis lah ngikutin kayak gitu. Kenapa harus jadi energi? Karena tadi tuh lewat 4 program tadi minimal ya, jadi satu program kan satu sektor maksudnya. Di ekonomi nanti ada beberapa program gitu. Yang mudah-mudahan sih berharapnya program-program ini bisa jadi kekuatan antar energi buat negeri. Jadi biar kita nggak ketergantungan nih sama pemerintah gitu kan, tapi kita kritis sebagai mahasiswa dan lakuin hal yang konkret gitu, yang nyata gitu dan kreatif pastinya. Berarti ini sih titik kerennya dari para awardee-nya Bank Indonesia, karena bukan cuma dapat duit itu gitu ya. Iya. Tapi juga dilatih dan diberikan akses yang besar. Misalnya nih setelah selesai pengumuman tuh biasanya tuh langsung diapain tuh Kak? Apa yang diapain nih? Para yang lolos. Oh, jadi kalau udah lolos biasanya langsung dikumpulin tuh di kantor perwakilannya ya, kantor perwakilan wilayahnya. Kalau di Indonesia kan yang di Palima tuh ya. Iya, yang di Bank Indonesia yang kantornya bagus itu. Iya. Jadi Saya itu juga pernah ikut seleksi. momen paling keren sih waktu masuk ke Bank Indonesia udah keren banget kan. Iya. Gedungnya, terus fasilitasnya ketika masuk gitu kan, dan teknologinya lah yang ada di sana. Dan ketika udah di sana sih ngerasa seneng banget gitu loh. Kenapa? Karena kita jadi bagian untuk memberikan bukti nyata gitu untuk negeri ini gitu. Karena kita jadi salah satu pemberi program ya, pemberi program gitu. Bahkan sebenarnya ketika rapat Dewan Gubernur itu nonton ya, kita nonton live biasanya. Terus dari hasil program-program yang kita lakuin selama setahun, biasanya kan rapat tahunan tuh di akhir ya, dari BI ya. Kita kan dikasih kesempatan untuk ngasih masukan gitu, dari jadi apa yang kita lakuin. Ini ya maksudnya punya suara gitu ya. Ya lumayan lah, diperhitungkan juga mungkin ya, walaupun ya, tapi maksudnya suara dari pemuda, suara dari mahasiswa kan ideal ya. Iya. Gitu. Adapun ya teknisnya nanti kan dari BI mereka juga akan memikirkan sendiri ya. Cuman idealisme itu yang mungkin harus dijaga sih. Kenapa BI ngasih kepercayaan program sosialnya gitu. Kalau periodenya sendiri Kak, itu jadi di BI ini tuh ada periode sendiri nggak sih? Apa sampai lulus tuh dijamin gitu? Maksudnya sekali aja gitu seleksinya? Sebenarnya sih itu tergantung dari kebijakan kampus masing-masing ya, karena beda-beda sih. Kayak saya di Banten aja kan pegang 2 kampus nih. Waktu itu 2017 tuh ada UIN Banten, ada Untirta kan, Universitas Tirta Yasa. Nah, kalau yang Untirta itu bisa sampai lulus gitu, dapat uangnya ya, dan ininya jadi pengurusnya. Tapi kalau UIN waktu itu nggak bisa, harus sampai semester 7 atau 8 gitu maksimal. Ada batasnya ya? Iya, balik ke kampus masing-masing sih. Tapi kalau jadi pengurusnya ya bebas gitu, mau sampai kapan. Yang pastilah satu periode kepengurusan gitu. Satu periode kepengurusan tuh kalau di Banten udah 2 tahun sekarang, kalau sebelumnya 1 tahun. Oh gitu. Itu berarti wajib ya Kak ikut periode kepengurusan? Wajib, karena kalau kamu nggak ikutan, nggak aktif ya percuma, nanti satu kali dapat beasiswa langsung dikeluarin. Karena kalau di Banten apalagi sampai 70% gitu harus hadir di kegiatan yang harus aktif ya. Kalau nggak aktif ya bisa, kita bikin perjanjian di awal untuk
menyatakan mengundurkan diri gitu, oh nggak aktif karena Lagian, percuma sih. iya, lagian percuma banget gitu. Iya, cuma sih sayang udah dapet, Iya. orang-orang pengennya selain dapat uang dapat Heeh. kegiatan sosial, ya mereka menyanyiakan itu gitu. Kan yang penting dari menjadi mahasiswa itu adalah capacity buildingnya ya gitu, soft itu dia. skillnya itu, Soft skillnya itu, dan ya. jaringan terutama, dan jaringannya Genbi ini tuh termasuk yang kece menurut saya karena punya akses yang dekat gitu ya dengan para pemangku kebijakan di Bank Indonesia. Betul. Dan Bank Indonesia itu sama pemerintah juga sih. Iya. Kayak kita heeh. serunya itu program sosialnya kan kita ada yang namanya program sendiri, ada kolaborasi ya. Kalau kolaborasi kayak kita sama lembaga-lembaga luar tuh boleh kerjasama. Misalkan waktu itu kita sama Palang Merah Indonesia, kita melakukan aksi donor darah nyata tuh. Jadi 100, waktu itu 150 anggota kebetulan lagi angkatan saya itu over anggota, jadi 150 anggota. Saya bingung harus ngapain kan memberdayakan orang-orang ini biar semuanya aktif, biar ikutan. Ya udah saya bikin program aja, semuanya wajib ikut donor darah gitu. Adapun nanti lolos apa enggak ya di sana. Waktu itu kan sama Bu ketuanya Bu Ratu Tatu ya. Iya, jadi kerjasama di sana, tanda tangan MOU bahkan sampai 1 tahun itu kita wajib untuk donor darah terus. Gitu. Lumayan kan 1 tahun udah dapat berapa darah tuh, kantong darah. Iya, itu kontribusinya nyata sekali gitu ya. Itu sih Selain ciri khasnya. jadi kalau ibarat kata saya mah nggak merasa berhutang gitu kan, dikasih apa namanya support, mereka mensupport kita dalam pendidikan, kita tuh balikin lagi. iya kan, gitu, kita mau balikin lagi lewat kegiatan sosial gitu. Kayak gitu sih yang paling keren. Iya, nah selain kegiatan sosial yang dibuat sendiri kerjasama dari luar, akses yang diberikan oleh BI untuk para awardee ini sendiri tuh apa aja kira-kira? Privilege-nya anak-anak GNB? Privilege-nya ya pasti sih ada kegiatan-kegiatan dari BI sendiri itu yang cuma bisa didapat sama anak GNB. Contohnya apa, Kak? Ya capacity building tadi sih. Contoh yang paling keren itu kemarin terakhir startup ya, kita pelatihan startup itu khusus buat anak GNB aja kan, nggak dibuka buat umum gitu. Kalau acara buat umum kan beda ya, biasanya yang lebih general gitu. Pelatihan startup kemarin tentang apa tuh, Kak? Ya itu pengenalan tentang startup, bahkan kita diundang kayak hampir kemarin tuh Pak Nadiem Makarim hampir datang sih, cuma nggak jadi. Akhirnya kita dari Margonda yang datang itu startup apa disebutnya ya? Mereka yang datang ke Banten ya, Kak? Mereka yang datang ke Banten itu keren-keren, maksudnya yang udah sering muncul di TV. Dan itu cuma anak-anak GNB ya yang bisa ketemu, foto, terus dapat ilmunya, sharing. Bahkan nggak jarang kayak teman saya setelah pelatihan itu dia gabung sama timnya gitu, karena dia punya skill yang bagus. Itu dia, jadi kayak jaringannya itu dekat sekali gitu dengan ini. Nah, selain itu kan kayak GNB ini tuh kan tersebar di seluruh perguruan tinggi ya, perguruan tinggi negeri. Berarti kan ada GNB lain gitu di seluruh Indonesia. Nah, itu ada pertemuannya nggak? Atau ada sesuatu yang mengumpulkan kalian semua nggak? Pertama sih setelah masuk kita ada satu grupnya gitu, ya seluruh Indonesia, tapi itu ketuanya aja biasanya, ketua wilayah, semua ketua komisariat di kampus. Cuman di akhir tahun yang spesial adalah ada namanya leadership camp. Jadi itu ya leadership camp khusus buat 10 orang terpilih biasanya dari wilayah, setiap wilayah. Itu yang milih dari BI-nya atau siapanya? Dari itu saya kayak dari awal lagi seleksinya kayak pengurusnya terus ke BI-nya. Gitu. Jadi ada kayak seleksi lagi gitu ya, best of the best. Iya, nanti di sana itu lebih keren lagi. Itu lebih keren lagi, kita di sana ketemu lagi sama wali kota atau gubernur atau siapapun ya, presiden bahkan atau bahkan gubernur BI-nya. Kita ketemu di sana terus dapat skill lagi ya kan, yang sertifikat, terus banyak nominasinya lah gitu, kayak dari program setahun dikasih nominasi gitu. Misalnya GNB Banten kan udah masuk 10 awardnya juga gitu ya, 10 besar nasional GNB Banten. Wow. Itu dinilainya dari keaktifannya dalam programnya, jumlah program, terus kayak publikasinya ya kan, nyata apa enggak gitu, terus kebermanfaatannya gitu. Itu biasanya dari tim pusat juga datang ke sini buat meriksa gitu program nyata apa enggak. Dan jadi punya teman seluruh Indonesia ya kalau kayak gitu. Pastinya sih, bayangin aja seluruh Indonesia ada perwakilan dan itu mereka yang terbaik gitu, yang udah terpilih. Gitu. Jadi kayak dan dapat award kayak kan, datang ke sana buat dapat award. Keren banget. Waktu itu kebetulan Bapak
Jadi ini ya kalau nggak salah ya. Saya nggak mau sombong. Oh nggak mau ngomong, udah jangan disebutin. Iya, nggak mau sombong. Cuma saya jadi peserta terbaik Waduh. gitu dari seluruh Kenapa Indonesia. disebutin? Gitu ya, maksudnya. Ini juga saya kaosnya dapat dari Genbi loh. Oh gitu, nah ini bisa diceritain kali Kak? Di tengah pandemi ini kan saya anak-anak Genbi mungkin nggak bisa langsung ngumpulin orang banyak Iya. ya. Tetap Gitu. aktif ternyata ya. Tapi harus tetap aktif gitu. Ya salah satu yang paling unik sih kayak gini, kayak mereka nggak adain lomba. Ini bukan saya pengurusnya ya, udah ganti namanya. Udah lulus ini, Iya, Bapak kan saya udah udah lulus. Sekarang udah ada ketuanya Kak Sugandi namanya. Oh, Dia bikin program sama teman-teman timnya di tim divisi pendidikan. Apa disebutnya Read Book Challenge, jadi baca buku. Tarzamah Challenge. Oh ya, Tarzamah Challenge. Jadi itu kayak kita Taras harus belajar bersama. Nah itu, kamu udah tahu ya kan? Ya kan saya ngetes aja dari tadi. Lanjut. Karena dia yang support juga. Jadi waktu itu ditantang untuk baca buku sebaik-baiknya selama 1 bulan ya. 1 bulan dapat rewardnya ya ini kayak kaos, merchandise terus sama buku. Iya. Itu-gitu sih yang kreatif dan nggak dipikirin sama orang-orang biasanya. Ciri khasnya gitu. Bikin program yang nggak dipikirin orang-orang. Keren banget ya, Om. Genbi ini ternyata ya. Alhamdulillah beruntung banget sih bisa dapet Miss Genbi. Gitu. Minum dulu gitu. Oh iya, minum dulu mungkin Kak. Ini Oh, ada minum. rasa. Nggak usah iklan. Minum aja langsung. Kita minum dulu ya. Enak banget. Oke, menuju penutup kali ya Kak ya. Ya boleh. Kayaknya udah cover semua ya. Ada lagi nggak Kak yang ingin disampaikan tentang Genbi nih gitu? Sebenarnya sih pesannya mungkin kalau dari Genbi itu buat teman-teman yang udah dapet beasiswa ya. Yang belum dulu dong. Yang belum terakhir. Oh, yang belum udah terakhir. yang udah dapet beasiswa kalau bisa. Kamu kan udah dapet uang nih dari lembaga atau dari manapun. Kalau bisa diiringi dengan aksi nyatanya di lapangan. Jadi orang kan ngasih beasiswa biar kamu lanjut kuliah ya. Nah, tujuannya orang lanjut kuliah itu harapannya apa ya, bisa berkontribusi nyata gitu. Entah nanti setelah lulus ya syukur-syukur bisa dari sekarang gitu kan. Saya kira sih manajemen waktu teman-teman yang kuliah sekarang apalagi lagi pandemi gini ya tetap bisa aksi nyata kok gitu. Banyak kayak saya yang udah nggak jadi Genbi juga, tapi karena dari Genbi saya terbiasa untuk resah kalau ada sosial yang kurang pas gitu. Jadi kepekaan sosialnya juga dilatih ya? Sosial bahasanya mungkin ya. Jadi kayak saya ngeliat UMKM yang kayak sekarang jadi drop yang nggak laku mereka jualannya gitu. Tapi karena saya gerah, akhirnya ya udah kita bikin challenge yuk misalkan. Ini dari saya pribadi ya kayak sering bikin challenge. Kita beli produk UMKM, kita foto, kita beli kayak gitu sih. Jadi kayak tetap bermanfaat gitu ya? Harus pokoknya siapapun kamu, dimanapun kamu ya lagi pandemi ini harus saling support lah kayak gitu. Kalau buat yang belum dapat beasiswa ya jangan nyerah insyaallah. Kalau niatnya baik, kuliah kan niatnya baik ya pasti jalannya insyaallah terang gitu kalau kata Gus Dur. Kak, ada yang kelewat. Ini nggak banget soalnya ini. Santai aja. Kalau udah dapat beasiswa Genbi nih, boleh nggak sih daftar lagi beasiswa lain? Nggak boleh. Oh, boleh. Kalau Genbi udah satu beasiswa, nanti ada surat pernyataan tidak menerima beasiswa lagi. Lagi pula memang udah sangat tercover ya? Udah sangat tercover sih, uang udah tercover ya, bisa sampai 6 jutaan. Kalau di kampus yang besar bisa nyampe 10 juta ke atas. Terus dapat skill ya, apalagi yang dicari, tinggal kontribusi aja. Dan ingetnya enaknya itu kita support loh ketika ada yang jadi misalkan jadi duta ya, jadi Kang No apa gitu, support banget. Kenapa? Karena dari Genbi mereka punya kegiatan sosial yang mungkin bermanfaat atau enggak dilirik sama kayak pengen jadi duta atau pengen jadi apa gitu. Itu kan penting banget ya kegiatan sosial gitu buat portofolio kita sih. Gitu. Keren banget memang, ternyata baru tahu gitu ya. Kalau saya dulu waktu zaman kuliah tuh spesialis beasiswa PPA gitu. Dari kampus ya? Dari kampus. Jadi yang saya tahu tuh konsep beasiswa tuh cuma kayak dapat uang terus ya belajar gitu kan untuk memenuhi harapan tadi. Cuma udah gitu, just it gitu. Ternyata waktu itu saya kayaknya zaman saya kuliah kayaknya saya nggak tahu ada beasiswa Genbi.
Jadi ternyata di beasiswa GNB ini tuh selain kita dapat uang, kita tuh dapat sesuatu yang lebih berharga lagi gitu, yaitu pembelajaran, terus jaringan, teman, dukungan, support, dan banyak hal gitu. Dan harapannya sih kalau ketika kita sudah mendapat itu semua, udah gitu, maksudnya bersyukur, jangan malah jadi anggota yang kaburan ya Kak. Banyak gak sih Kak? Iya, sering sih. Mungkin saya yang paling kejam sih. Jadi angkatan saya itu saya yang pertama bikin kebijakan sama divisi keorganisasian ya, divisi yang khusus itu yang nanganin di keanggotaan. Jadi saya pertama kali bikin bahwa ya udah bikin 70% kehadiran, kalau enggak ya out, langsung di out gitu. Sedekat apa nama saya ya. Karena banyak tuh yang deket sama saya, so saya out gitu, nggak peduli karena. Iya, sebenarnya kebijakan itu bagus sih. Iya sih, ya saya bentuk sayang juga Iya, sama bentuk mereka. sayang juga gitu. biar nggak utang gitu. Sayang gitu loh, udah dapat kesempatan Iya, yang lain udah pengen dapet kesempatan. gitu. Mungkin psikologi waktu itu enggak sih, kayaknya nggak masuk list boleh daftar. Tapi nggak tahu ya, di internet saya lupa. Iya, nggak ada juga sih, ternyata kan nggak ada psikologi Pak. Enggak di Unpad. Oh iya. Di Unpadnya kayak psikologi nggak masuk jurusan buat GNB gitu. Tapi saya Iya sih lupa sih, kayaknya. nggak tahu. Saya baru dengar GNB sendiri tuh gara-gara bapak yang daftar. Sebelumnya saya nggak dapet, dan ngelihat perjalanan dia bareng GNB itu kayak wow gitu. Maksudnya kayak ya keren gitu, dari dia kesempatan ketemu sama Tante Wiyah ya waktu itu. Itu yang paling keren sih, saya ketemu sama Tante Wiyah, punya sertifikasi public speaking. Bahkan saya juga sekarang insya Allah lagi ngegarap ala-ala public speaking school gitu. Tujuannya sih bukan pengen bisnis, pengen dapat duit atau gimana ya. Ya pasti sih kalau itu supaya berjalan bisnisnya. Cuman maksud di luar itu ya berkat BI juga sih, berkat Bank Indonesia, berkat GNB, saya punya sertifikasi itu dan pengen ngasih ilmu ini kepada orang-orang yang lebih banyak lagi gitu. Nggak Ada dipegang. bekasnya ya GNB itu Iya. ternyata untuk kehidupan. Dan harapannya itu yang udah keluar bisa bikin lagi masing-masing, bisa manfaat lagi buat orang banyak. Ini keren banget Gitu. kayak gitu. Mungkin ada kata penutup mutiara gitu, dan ya penyemangat, motivasi. Apa ya, saya orangnya soalnya nggak puitis dan ya mungkin Humed ya, kalau Kak Humed ya kemarin tuh puitis banget. Kalau dari saya sih balik lagi ke moto hidup saya aja ya. Moto hidup saya tuh ini teh apa namanya, malas untuk malas ya, jadi kita harus malas dibuat malas, karena malas itu suka harus dilawan. Yang kedua, kita harus berkegiatan itu atau bekerja atau apapun harus konkret, harus nyata dan kreatif. Kenapa? Karena sedikit berbeda itu lebih baik dibandingin sedikit lebih baik doang. Iya bener banget. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya, keren. GNB Unpad keren. Oh, Cantik. itu siapa? Jangan lupa follow juga Instagram kita nih. Jangan lupa follow ini. Legowo_den. Saya NRWTA Dewi. Dan saya Klausa Kalumni Samapta. YouTube-nya? Klausa YT. Oke. Di subscribe, nanti akan ada episode-episode selanjutnya yang lebih menarik. Khusus episode kali ini, silakan komen yang banyak, nanya lagi boleh, banyak ya, kepoin. Nanti kita kasih buku deh. Iya dong. Dan khusus episode kali ini nanti komen yang paling menarik berapa nih kita mau ngasihnya? Kita kasih 2 deh. Kita kasih 2 ya, 2 buku. 2 buku yang paling menarik kita kasih kirim langsung kepada kamu. Yeay, gitu. Tapi ya. harus subscribe. Oh, subscribe Ya, dulu. kita periksa nanti. Ya, akhir kata dari obrolan tentang beasiswa GNB ini, saya jadi dapat satu inspirasi bahwa beasiswa itu bukan sekedar tentang kita yang diberi gitu, kita mendapatkan sesuatu, tapi selain kita diberi, tapi ada juga yang kita berikan gitu. Harus berkontribusi, harus jadi energi untuk negeri. Iya, energi untuk negeri. Meskipun nanti ternyata kamu nggak di GNB, tetap harus jadi energi itu sendiri sih. Ya. Tuh. Sip. Dadah. Dadah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya.